Jadi kita akan membuat file baru, membuat project baru, new project, ini directory, ini our project. Misalkan saya namakan time series analytics. Kalian terserah ya nama project kalian apa. Oke. Time series analytics. Kemudian saya akan buat seperti biasa 4 buah folder. Saya buat folder kode, ya. Saya buat folder data. Saya buat folder plot. Dan saya akan buat folder report. Jadi selama 5 pertemuan ke depan kita akan bahas tentang time series analytics. Di pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang bagaimana time series object di R, bagaimana caranya melakukan smoothing dan juga decomposition, dan juga mengapa kita perlu melakukan smoothing dan decomposition. Di pertemuan kedua kita akan bahas tentang bagaimana melakukan time series prediction. Ya, jadi kita punya historical data, terus bagaimana prediksi time series berikutnya. Nah, di pertemuan ketiga, kita akan mulai untuk menerapkan apa yang kita pelajari di 2 pertemuan awal pada case ratio optimization. Ya. Kita jadikan sebagai case study kita. Dan 2 pertemuan berikutnya, kita akan bahas tentang state of the art. Apa saja metode-metode terbaru ya, yang untuk melakukan time series prediction. Oke, langsung aja. Saya akan mulai dengan membahas tentang time series object ya di R. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan aja ya, langsung aja. Kalau ada pertanyaan langsung nyaut aja. Baik, Coach. Jadi yang pertama itu kita akan coba creating time series object ya. Jadi di R itu time series object itu seperti apa? Jadi yang pertama kita coba menginisialisasikan data kita. Initialize data. Jadi misalkan kita punya sales data ya. Oke. Misalkan 18, 33, 41, kemudian 7, 34, 35, kemudian 24, 25, 24, kemudian 21, 25, 20, kemudian 22, 31, 40, kemudian 29, 25, 21, kemudian 22, 54, 31. Terakhir 25, 26, 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 24. Sekarang data 2 tahun ya. Jadi kita punya data sales selama 2 tahun, 24 data. Nah, ini kan sebenarnya data numerik biasa ya, array of numerik, gitu, array of integer. Nah, sekarang misalkan kita mau buat time series object. Nah, dalam R, itu kita bisa menggunakan function TF untuk merubah array of numeric ini menjadi behavior-nya sebagai sebuah time series. Jadi nama variables-nya, terus kita tentukan start-nya. Ya, jadi kalau ini kita membangun sebuah time series dari scratch ya. Start-nya misalkan di tahun let's say 2017 deh.
2017 bulan 1, kemudian frekuensinya itu 12. Jadi tahunan ya. Bulanan, sorry. Data ini bulanan. Jadi bulanan. Nanti kalian bisa lihat kalau mau lebih detailnya, tinggal dicari aja di TS ini ya. Di konsol, tanda tanya TS untuk tahu lebih detailnya tentang bagaimana membuat sebuah time series object dan juga parameter-parameternya. Oke, jadi kita punya sebuah time series data. Nah, misalkan kita ingin mendapatkan informasi, get information about the object, ya, time series object. Misalkan kita mau tahu ya. Nah, ini tadi startnya dari 2017 bulan 1 dan frekuensinya 12. Jadi setahun itu ada 12. Oke. Jadi ini data 2 tahun. Nah, kemudian misalkan kita mau plot ya. Jadi ini kita plot. Ini ada fluktuasi datanya. Nah, kemudian misalkan kita ingin melakukan, tentunya plot kalian bisa, misalkan apa ya, ini diganti deh type-nya. Kan dia default-nya itu line ya, kita bisa ubah menjadi point kan, ya, atau keduanya, line dan point, both. Gitu. Dan tentunya namanya plot ya, kita bisa ubah. Kan saya suka solid diamond 18 misalkan. Nah, kita bisa query juga misalkan. Jadi startnya dia di mana sih? Ya, startnya dia di mana? Ya, 2017 1. Terus dia selesainya di mana? Ya, 2018 bulan 12. Juga frekuensinya. Oke. Nah, terus misalkan kita juga bisa melakukan subsetting ya, subsetting di time series ini. Jadi kita pilih kan, kalau array kan kita bisa milih yang misalnya kalau data frame itu baris keberapa, kolom keberapa. Array juga bisa gitu kan, dari indeks keberapa sampai keberapa. Nah, time series juga bisa seperti itu. Kita bisa melakukan subsetting, jadi memilih subset dari time series. Misalkan ini nama datanya kan ya, time series, nama objeknya. Terus kita mau buat subset sendiri. Jadi pakai window. Kemudian nama time series objeknya. Nah, kita tinggal tuliskan startnya di mana. Startnya di mana? Misalkan di 2017 bulan 5. Kemudian N-nya itu di mana? Nah, misalkan N-nya itu di 2018 bulan 2 lah misalkan. Oke. Jadi kita dapat di cell subsetnya ini ya dari 2017 bulan 5 sampai 2018 bulan 2. Oke, jadi itu ya time series object di R. Dan kita punya sebuah array ya, variabel berisi numerik, kita bisa ubah menjadi time series. Kemudian kita bisa dapat informasi dari time series tersebut dan kita juga bisa melakukan subsetting. Yap, itu mungkin pembukaan. Ini saya akan save. Saya akan taruh di folder kode saya. Ya, misalkan ini adalah ts object.r. Oke, jadi ini saya punya file code. Oke, good. Ada pertanyaan? All good? Ada yang stuck di something kodenya? Good? Good. Daniel, bagaimana? Good, coach. Hafil?
Hafil, all good? Ini time series biasanya kalau di dunia kerjaan seperti itu, Coach? Di dunia kerjaan? Iya. Iya. Jadi misalkan kita melakukan closing ya. Nah ini kan sampai bulan Desember nih, misalkan Desember 2018. Nah terus kita akan melakukan projection biasanya kan, forecasting. Ya, kira-kira sales tahun ke depan itu seperti apa? Ya, berapa revenue tahun ke depan? Nah kalau bisa ya, misalkan saya kan dalam data medis ya, ICU. Saya punya time series vital signals dari pasien. Heart rate-nya, respiratory rate, mental status, GCS, dan sebagainya. Nah, saya akan prediksi selama 1 jam ke depan bagaimana time series-nya. Apakah dia masuk ke critical condition atau enggak. Gitu. Jadi, kayak forecasting weather kan juga begitu juga kan. Maksudnya, dia melihat dari kecepatan angin, dari apa, terus diprediksi sejam kemudian, sehari kemudian, dan sebagainya. Gitu. Jadi, dengan melakukan prediksi, kita bisa tahu event yang akan terjadi di beberapa jam ke depan, atau beberapa hari ke depan, atau beberapa bulan ke depan. Nah, itu goals-nya. Oh. Oke. Good. Ayu, bagaimana? All good? Good, Coach. Bukti? Good, Coach. Good. Oke. Good. Kalau emang tidak ada masalah ya di bagaimana kita membuat time series object ini, nah sekarang kita masuk ke, saya akan buat baru. Jadi kita akan bermain dengan smoothing dan juga decomposition.